sehat walafiat ya. Oke, kita bertemu lagi dalam acara Dokter Talk ya. Materi hari ini keren banget. Siapa yang udah ngecek nih judul materi hari ini? Pastikan teman-teman undang ya kenalannya sebanyak-banyaknya. Mungkin kan di luar sana masih banyak yang belum tahu tentang apa sih sebetulnya metode transdermal itu. Nah, ini dia saatnya teman-teman mengundang orang-orang yang ada di luar sana untuk tahu lebih jauh tentang metode transdermal. Oke ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yolanda ya. Hari ini saya yang menjadi MC untuk acara Dokter Talk malam ini. Dan hari ini teman-teman sangat beruntung kita akan kehadiran banyak sekali pakar yang luar biasa tentunya ya. Ada dokter ya, ada ahli mikronutrisi ya, ada ahli fisika juga ya. Pastikan teman-teman bisa menyimak materi hari ini dengan serius, bisa memahaminya ya. Nanti bisa teman-teman sebarkan lagi ke banyak orang. Oke ya, kita lihat ya. Wow, sudah banyak ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini ya, silahkan ketikkan nama dan domisili teman-teman semua yang hadir malam ini. Silahkan. Dari mana aja nih? Ada dari Bandung. Dari mana nih? Yola pengen tahu nih, ada dari mana aja? Udah banyak nih. Sudah ada 9.000 orang. Dari Solo, Nogiri, Banten ya. Jakarta, ada dari Cikarang, Semarang, wow ya, dari Cirebon. Bekasi, Depok, Bandar Lampung. Wow, udah rame ya teman-teman. Malang. Oke, semakin malam semakin ramaikan ruangan ini ya. Nah, untuk menyambut moderator kita hari ini ya, mari kita sambut bersama-sama dengan ketikan angka 10, 10, 10 untuk beliau. Halo, silakan Bapak Asisten Yola, selamat. Kabar Yola, wah semangatnya. Ini yang bikin semangat Yola nih. Yola nih, bentar lagi kita doakan apprentice ya buat Yola. Ya Allah. Nah, nih makasih sekali Yola nih. Pada semangat karena ngeliat cerianya wajah Yola ya semakin sumringah ya. Wajah-wajah new apprentice nih. Oke, amin. Wah ini kelihatannya udah banyak sekali ya Mbak Yola yang hadir, udah ada lebih dari 100 saat ini baru jam 7.42. Kita 3 menit lagi nih Mbak Yola, nanti kita mulai. Dan materi nanti kita bertiga nih, hari ini kayaknya kita pakai seperti biasa, pakai talkshow ya, modelnya talkshow. Saya sebagai moderator sekaligus sedikit narasumber sebagai fisikawan ya, karena memang saya dulu lulusan dari jurusan fisika waktu kuliah di Bandung Institute of Technology. Ya, jadi dulunya kuliah di ITB fisika, di UGM elektronika ya kan. Nah, nanti jadi paling nggak nyambung-nyambung dalam dunia teknologi nanonya. Nah, yang kedua juga nanti kita nyambung lagi nih sama Bu dosen, Bu Yayan Karyani ya. Nah, nanti ini kelihatannya belum muncul, bentar lagi muncul mungkin. Beliau ini dosen dari Bandung, dosen mikronutrisi gitu kan. Tapi kan kita juga udah pasti dong, kita juga seperti biasa narasumber utama kita adalah dari medis ya, yang memang sudah dunianya pengalamannya dalam dunia network marketing juga lumayan, dan jadi lebih paham bahasa-bahasa kita gitu ya. Ya, Dokter Rudi udah hadir di sini. Halo Dokter Rudi, ya kita panggil dulu deh ya, Dokter Rudi ya, Mbak Yola ya. Cuman Dokter Rudi apa kabar? Halo Dokter Rudi, apa kabar dokter? Makin ganteng aja dok, makin ganteng loh dok. Iya, Wanmar harus ganteng, Wan. Iya Pak Dokter, ini kelihatannya sudah mulai
mulai lengkap ya. Yang belum datang ya dokter Yayan nih. Mungkin dari masih perjalanan. Kita tunggu nanti di tengah-tengah acara bisa muncul ya kan. Ya, Ya. baik Yola, ini Pak Dokter sudah hadir ya dan kita juga akan belajar nanti dari sisi medis dunia transdermal. Karena di sini nanti sesinya sama. Yang pertama kita akan dengarkan materi utama dari Pak Dokter yang memang di dalam dunia medis kan sudah dikenal dunia transdermal ya kan, Ya. yang selama ini masih pemakaiannya terbatas saja biasanya pada orang-orang yang operasi sesar ya menggunakan teknologi transdermal ditempel Ya. nanti bekas operasinya jadi nggak sakit ya kan. Konsep itu sudah ada di rumah sakit cukup banyak dan Pak Dokter ini tahu lebih banyak lah, nanti kita pasti akan tanya jawab dengan beliau. Namun di samping itu juga nanti Pak Dokter juga akan bercerita dari setiap produk yang kita miliki itu kan ada unsur-unsur, misalnya B12 ada vitamin B12 itu buat apa, buat tubuh, B1 buat apa ya misalnya kan. Atau Ya. mungkin Slim Style tuh ada kandungan spirulinanya ya kan. Berarti Ya. nggak cuma buat ngelangsingin, bisa juga buat mungkin anti kanker dan sebagainya ya kan. Nah, Ya. jadi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang Pak Dokter sudah pelajari tentunya. Jadi yang ngomong harus yang bicara itu pasti dari Pak Dokter sendiri ya kan. Nah, jadi itu keren banget. Jadi nanti sakit apapun ya kan akan terbantu lebih cepat penyembuhannya dengan transdermal sesuai judulnya kan, sesuai judulnya. Ya, betul sekali. Percepatan sehat gitu lah ya. Biar nggak salah Nah, paham ya Pak, nggak disangkain koyo gitu ya. ya, maklum orang-orang kita nih senangnya ngomongnya koyo. Ya, biar nggak salah paham makanya Iya, harus ini simak salah materi paham. hari ini. Betul, betul. Oke, untuk itu kita akan kasih waktu sebentar sampai nanti kita colek-colek ya, Pak Dokter, bagaimana materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kita sambut ya, kita sambut dulu ya, Pak Dokter Rudy. Oke, Pak Dokter, monggo Pak Dokter. Selamat malam semua. Selamat malam. Iya Oke, nih. assalamualaikum Pas warahmatullahi dipanggil wabarakatuh. tapi ada musik dulu ya, musiknya telat. Ya nanti kita ulang. Sedikit tapi ada. Ada lumayan, lumayan. Lumayan. Oke, monggo Pak Dokter. Oke, selamat malam semua. Malam. Dari seluruh penjuru ya. Seluruh dari penjuru dunia ya, bukan hanya Nusantara Iya. ini. Ini ada yang dari Malaysia cukup banyak, dari Malaysia Amerika juga selalu ada hadir ya. Ya, Amerika juga ada yang hadir nih, luar biasa luar negeri. Kalau Indonesia penjuru udah macam-macam nih dari ujung sampai ujung Pak Dokter. Iya, biasanya ada yang Pak Zapa itu yang Australia. Australia ya, tadi agak telat mungkin absen katanya ada kecapean dari Pak John ya. Pak John. Ya, tapi yang Pak dari John. Amerika Pak Peter masuk nih kayaknya tadi ada gambar Pak Peter ya. Dari Amerika ya. Oke. Untuk malam ini sesuai dengan judul, jadi kita akan bicara ataupun sharing ya. Kita sharing untuk apa itu transdermal. Tentunya transdermal itu kan sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sudah lama sudah ada, tapi sekarang one more gitu kan. Nah, ini teman-teman harus paham apa sih yang menjadikan perbedaan dari transdermal daripada one more internasional. Itu sebagai dasar ya, sebagai dasar supaya teman-teman nanti dalam mengedukasi atau sosialisasi kepada klien kita ya, itu pas ya atau tepat sasaran gitu yang kita sampaikan itu tepat. Makanya di dalam kesempatan ini ya ataupun di dalam acara Dokter Talk itu tujuannya adalah supaya kita semua sama-sama belajar ya, ini tentang knowledge. Tentunya yang malam ini nanti setelah transdermal juga ada produk knowledge ya, kita kupas satu persatu dari kandungannya. Itu supaya apa? Supaya nanti teman-teman gampang ya. Teman-teman supaya mudah sekali dalam hal mengaplikasikan. Ya, seringkali kan bingung kan?
oh kalau sakit ini pakainya apa saja. Kemungkinan itu karena kita masih kurang cukup pengetahuan tentang produknya atau kandungan atau manfaat daripada masing-masing kandungan itu. Nah, dari malam ini kita akan sampaikan atau kita jelaskan. Ya, oke. Saya izin untuk share screen. Siap. Oke. Ya. Jadi di sini yang kita angkat judul malam ini adalah teknologi transdermal membantu proses kesehatan lebih cepat. Nah, artinya apa? Kok bisa lebih cepat gitu kan? Seringkali kalau kita ketemu orang dengan kesehatan yang menurun atau dia sudah posisi sakit, tentunya dia juga akan mencari suatu metode untuk terapinya. Nah, seringkali kan yang kita tahu adalah konvensional. Ya, ke dokter, diperiksa, kemudian kalau belum lengkap dilakukan pemeriksaan lab, terus kemudian akan ketemu suatu diagnosa penyakitnya apa. Nah, setelah itu baru dilakukan suatu terapi. Nah, terapinya apa saja kan gitu kan biasanya kalau di konvensional. Nah, itu tidak lepas dari masalah pemberian obat. Ya. Pemberian obat itu dari mana saja atau yang benar itu dari mana atau secara konvensionalnya itu apa yang memang boleh. Ya pertama tentunya dari oral atau minum obat yang gampang itu ya. Minum obat entah itu berupa pil bisa juga kapsul. Terus kemudian juga dilakukan injeksi atau suntikan ya. Itu suntikan bisa langsung ke pembuluh darah atau intravena ya. Seringkali kita kalau di rumah sakit ya, ini biasanya kita langsung dilakukan injeksi. Itu mengenai intravena atau venanya ya supaya masuk di dalam pembuluh darah dan langsung bersirkulasi melalui pembuluh darah sampai dengan nanti akan mencapai target yang dituju. Ya, sakitnya kemana? Sakit jantung, ya. Jadi obat jantung itu akan ke sana. Kemudian untuk sakit pada tulang, ya tulangnya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga ke dalam otot atau intramuskular, ya bisa di paha atau bisa di bagian pantat, ya kan. Kemudian juga ada intratekal, ini disuntikan di sumsum tulang belakang. Ya, ini bisa juga ini proses pemasukan obat ya, dimasukkan ke dalam sumsum tulang belakang atau di bawah kulit subkutan. Ya, biasanya obat-obat diabetes itu disuntikan subkutan. Dan ini nyerinya sangat ya, nyerinya sangat ini. Ya, karena di bawah kulit itu banyak persyaratan. Berarti yang model insulin itu, Pak Dokter, orang disuntik insulin itu kan biasanya nyuntik sendiri itu kan termasuk yang ini mungkin ya. Oh, sakit ya berarti ya? Sakit sekali. Oh, pantesan kok sering kelihatan orang kalau nyuntik itu meringis-meringis. Iya. Sakit ternyata ya. Ya kadang-kadang ya inilah di sini inilah suatu kemajuan teknologi ya. Jadi kalau kita ini kalau misalkan adanya subkutan, suntikan injeksi subkutan, dia sampai kapanpun nanti pengobatan insulin itu ya juga melalui ini, subkutan ini dengan proses kesakitan yang selama ini kita lihat. Nah, dengan teknologi yang baru, ya, adanya di One More Internasional ini, nah ini kan sudah bisa sangat membantu. Iya, ya, betul. Hal-hal inilah tadi yang disebutkan bahwa banyak sekali kemudahan, banyak sekali manfaat daripada proses transdermal.
Oke, berikutnya ada sublingual, itu di bawah lidah. Ya, ada disuntikkan di situ ya. Ini biasanya kan kalau sakit gigi ya, antara gusi dan pipi. Ya. Kemudian bisa juga proses yang dimasukkan melalui rektum atau dubur ataupun vagina. Jadi biasanya ini suppositoria, ya, tempatnya dimasukkan di situ. Ya. Terus kemudian di mata, ada di hidung, terus dihirup melalui paru-paru. Ini semuanya adalah rute untuk pemberian obat. Ya. Nah, yang posisi terakhir, coba dilihat di sini, ini dihantarkan melalui kulit, ya, atau dengan disebut sebagai patch atau patch. Nah, disinilah transdermal. Ya. Transdermal. Nah, orang kita biasanya kalau sudah tempel-menempel itu gampangannya nyebutnya semacam koyo, padahal secara ininya sangat berbeda ya, teknologinya sangat berbeda. Ya, seperti itu. Iya, itu yang bikin ini Pak Dokter. Bikin kelihatannya jadi harga transdermal itu dibilang koyo, jadinya kesannya itu murahan gitu kan. Image-nya. Iya, betul. Dipadakin. Image-nya itu benar. Gitu. Padahal teknologi transdermalnya sendiri atau patch ini sangat berbeda ya, apalagi yang keluaran dari One More Internasional itu sangat-sangat berbeda. Sudah teknologinya Sangat berbeda, sudah, ya sangat sekian puluh tahun di depan lah kita ibaratkan. Jadi Ya, ibaratnya teknologi masa depan yang kita tarik ke sini ya, ke masa kini lewat mesin waktunya Doraemon nih. Lewat Jadi mesin waktu, iya. Betul. Betul. Itu yang menjadi catatan, makanya seringkali kita ulang-ulang di situ supaya mindset teman-teman nanti ketika biasanya kan gitu kan, ketika ketemu dengan klien kita ya kan, bukan pasien ya, kalau pasien itu karena dunia medis ya, kita bilang aja klien gitu ya. Ya biasanya dia ngomong ini kan kayak koyo. Nah, iya betul. Kayak koyo. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi fungsi kita sebagai mitra One More ini ya mengedukasi ke masyarakat ya, salah satunya ini. Tidak sekedar jualan ya. Jualan tempel tapi tidak mengedukasi, nanti efeknya ya tadi menganggap ini cuma murahan kayak koyo. Dan komplain dibilangnya mahal nih karena bandinginnya sama koyo kan, kacau juga gitu. Itu yang sering terjadi. Oke. Memang lanjut. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati ya, karena di dunia artinya di negara kita masih mindsetnya seperti itu. Jadi harus benar-benar kita bisa menjelaskan dengan mudah ya, mudah dipahami, tapi juga lengkap. Artinya tidak keliru dalam menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu transdermal. Transdermal itu sistem terapi transdermal atau teknologi gelombang transdermal. Ini kalau kita berbicara teknologi gelombang transdermal, ini memang metode ini yang dipakai oleh One More. Ya, ini tidak bisa kita bandingkan dengan mungkin tempat-tempat yang lain. Ya, karena ini memang disclaimer-nya adalah milik One More. Jadi dia sudah menciptakan ataupun teknologinya yang dipakai itu gelombang ya, atau nanowave gelombang teknologi. Ya. Betul nih Pak Dokter, ada satu sisi dari terutama kekuatan dari yang namanya PNG ya. PNG. Itu ada gelombang transdermalnya itu memang efektifnya luar biasa. Kecepatannya semakin tinggi dan itu tidak dimiliki oleh teknologi pesaingnya. Kan ini sudah ada juga nih merek-merek lain yang masuk nih. Yeah. Yang modelnya ngakunya sih transdermal juga, tapi untuk teknologi ini mereka belum dapatkan. Jadi artinya harga lebih murah sih dari One More, tapi ya tahu sendiri efeknya juga lambat. Betul, efeknya itu ya. Betul. Nah, ini hal-hal seperti ini memang harus kita berikan penekanan kepada calon klien ataupun klien kita situ, supaya mereka sudah tidak membandingkan dari harga. Betul. Kita membandingkan dari harga. Tapi teknologinya memang berbeda kan? Ya. Teknologinya sangat berbeda. Ya.
Ya. Kemudian gelombang transdermal ini adalah metode yang cepat dan paling efektif ya, setelah metode injeksi. Jadi kalau kita mundur tadi saya jelaskan bahwa untuk bioavailabilitas ya, jadi masuknya obat itu kan dihitung dari berapa persennya kan dari zat aktif itu bisa diserap. Nah, yang paling rendah itu saat kita pakai minum obat atau oral. Yaitu biasanya di bawah 50% ya penyerapannya. Kenapa? Karena harus melalui lambung, ya, melalui lambung, saluran pencernaan, kemudian baru masuk ke portalnya hati, ya kan? Jadi 2 kali di situ, makanya makin lama penyerapannya makin turun, apalagi pada beberapa orang yang fungsi lambungnya kurang bagus atau gastrointestinalnya kurang bagus. Oh ya, terlalu asam biasanya kan orang makin tua Terlalu asam. Asam ya, betul ya. Betul. Ya. Itu bikin sangat nggak efektif ya. efektif. Jadi bahkan nanti bisa kepala 2, artinya cuma 25%-an di penyerapan. Waduh, parah juga ya. Ya sih, apalagi nih teman-teman nih, kalau saya lihat teman-teman yang udah biasanya nih, teman ada kena apa diabetes ya kan, itu kan asam lambungnya parah juga tuh rata-rata ya kan. Iya. Makanya Betul. pengobatannya selama ini kalau pakai cara-cara biasa lama sekali mereka sembuhnya, termasuk yang stroke juga ya. Itu asam lambungnya lama sekali. Gitu. Betul. Sangat lama sekali. Jadi di sini ini yang menjadi perbedaan dan ini menjadi penekanan kita di sini. Dengan metode ini sangat-sangat membantu. Ya kan dari masalah penyerapan. Memang kalau kita bicara injeksi atau suntikan ke intravena bisa 100% kan langsung, ya tidak ada barrier di situ. Tetapi kita ingat, kita nggak mungkin akan menyuntik sendiri di darah. Ya kan? Pasti kita butuh orang, pasti butuh orang yang memang dari segi dia sudah mempunyai keterampilan. Ya, terus kemudian juga di samping itu kalau kita manggil orang juga biaya kan. Iya. Kecuali apalagi udah gitu. Anaknya memang perawat. Nah, orang anaknya perawat. Udah gitu apalagi ke rumahnya pelosok ya kan, terus repot lagi. Nah, nih repot jauh lagi. dari puskesmas jauh, dari mana-mana jauh, di tengah. Betul. Harus lewat sungai ya kan, kasihan banget kan. Jadi memang inilah perbedaan. Kalau injeksi memang dia bisa 100%, tetapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Harus disuntikkan oleh orang yang terampil. Yang terampil. Atau tenaga yang terampil. Ya, di sini ini perbedaannya di situ. Tapi kalau pakai yang metode transdermal cukup tempel. Ya, anak kecil bisa gitu ya. Iya, cukup tempel kan. Anak kecil pun bisa. Nenek-nenek juga bisa kan. Juga bisa. Yang matanya udah rabun pun bisa lah pokoknya. Bisa tinggal tempel lebar kan. Ya, jadi di situ ya. Itu keuntungannya di sana. Kemudian bahan yang terkandung dalam produk itu, ini prosesnya ya, masuk ke tubuh melalui pori-pori kulit, kemudian masuk ke sirkulasi darah dengan menembus pembuluh darah kapiler. Ya, jadi ini prosesnya. Jadi dia masuknya begitu ditempel itu melalui pori-pori kulit, ya setiap kulit ada pori-porinya masuk ke dalam sirkulasi darah dengan menembus pembuluh darah kapiler. Nah, ini kan permukaan kulit ya, kita penampang kulit kita lihatnya dari sini. Ini kalau dibelah ya, yang ini bagian atas, nah ini pores, ini pori-pori, pores. Kalau sebaceous gland ini, glandula sebacea ini minyak, yang meminyaki ya, memberikan minyak dari rambut, ya, rambut. Kemudian ini rambut. Itu kalau ada rambutnya, berarti kalau telapak tangan kan nggak ada gambar gini, beda nggak Pak Dokter? Kan telapak tangan nggak ada rambutnya. Iya, betul. Ada. Ini yang penampang biasa, umum ya. Yang umum. Ya, yang paling lebar ya, yang ada rambutnya ya. Seperti itu. Ini susunannya. Nah, posisinya dia nanti begitu ditempel di atas, ya kan, masuk melalui pori-pori. Ya kan, terus menembus
Sampai, nah di sini nih, ini ada pembuluh kapiler, jadi yang pembuluh yang kecil, ya kapiler itu. Jadi lapisan kulitnya paling dalam ya, yang hipodermis ya. Paling dalam. Iya, di situ kan ada Jadi, epidermis, dermisnya dermis, hipodermis. Nah, jadi ini pertanyaan ini mungkin paling bisa dalam. jadi jawaban juga. Apa bedanya koyo yang namanya apa? Saya pakai koyo, pakai Salonpas, Hansaplast, ya macam-macam. Apa bedanya dengan ini? Ini mungkin di sini ya jawabannya. Mereka kan berarti cuma di epidermis aja ya kalau koyo-koyo itu ya. Ya. Koyo itu sampai Tidak epidermis sampai ke saja, dalam. Pak. Di Iya, permukaan, epidermis ya saja. dia Di lebih kita permukaan. sebut topikal, lebih Hmm. topikal dia, Pak. Jadi dia hanya topikal. Jadi di mana Jadi di dia atas ditempel itu. Iya. Oh, jadi panasnya itu cuma di permukaan aja, di lapisan epidermis itu ya, sampai ditangkap sama Betul. saraf itu ya. Iya, Jadi jadi dia tidak panasnya bisa cuma di nembus ke situ. dalam dermis. Ya, itu Dia bedanya nggak sama. bisa masuk. Ya, jadi kalau teknologi transdermalnya yang punya One More itu, jadi tidak cuma sampai di epidermis, dia nembus sampai ke dermis, lalu ke hipodermis ya di situ. Iya, Dan hipodermis ditangkap oleh pembuluh masuk darah kepada kapiler. kapiler. Oh, itu Iya. bedanya. Iya, ya. Ya, itu yang Baru bikin dari harganya sini, berbeda, Pak Dokter ya. karena ini teknologi. Hmm. Ya, jangan artinya kita tidak bisa membandingkan. Kalau yang kita bandingkan itu kan dengan teknologi yang sama kan, misalkan kan seperti itu ya. Iya, Lalu iya. diadu kan gitu. Kalau ini sangat berbeda dengan koyo. Ya, seperti itu ya. Makanya seringkali kalau saya ngelihat YouTube-nya Dr. Setio itu kan marah-marah kalau disebut koyo ya. Iya, iya betul. Ya, Karena karena berbeda. nah, benar. Tapi di sini kembali lagi pada teman-teman bahwa inilah tugas kita selaku kita sebagai konsultan kesehatan ya dalam ilmiah. Jadi kita memberikan edukasi. Nanti istilahnya dijelasin. Ini loh prosesnya seperti ini. Nah, ini Iya, proses iya. transdermal. Kemudian kalau ada nanowave technology itu artinya begitu dia masuk ada teknologi nano yang mengubah, jadi dia langsung menjadikan partikelnya lebih kecil, molekulnya jadi lebih kecil lagi. Jadi supaya apa? Supaya cepat diserap, supaya cepat masuk kepada target organ dan cepat diserap. Iya, jadi pada intinya ini Pak Dokter, mungkin ini nyambung juga ya. Pada saat teknologi nano itu kan molekulnya kecil banget tuh. Nano itu kan seper-semiliar dari ukuran kerikil ya. Ya, jadi ibarat kerikil dipecah-pecah sampai seper-semiliar kalinya. Jadi kecil banget sampai mata udah nggak bisa lihat, mikroskop aja udah mikroskop biasa pun udah nggak bisa lihat ya. Saking kecilnya. Ya. Jadi dan itu dengan seperti itu bisa masuk ke kulit, tapi ditambahkan ada transdermal wave-nya, tujuannya supaya dia menjaga tidak menggumpal kembali, tetap kecil masuk ke dalam pori-pori. Tujuannya kan itu. Ya, jadi saya dari sisi fisikanya nih, ngomong fisikanya. Iya, jadi terjaga kan ya. Iya, terjaga molekulnya begitu dia dipecah ya segitu kecilnya kan gitu. Betul. Makanya itu jadi nano dia. Partikelnya jadi nano. Itu yang membedakan produknya One More ini dengan produk yang meniru-niru produk One More. Jadi ada satu, itulah sebabnya reaksi kita cepat sekali dibandingkan yang peniru-peniru tersebut ya. Jadi dia menjaga tetap dalam molekul nano karena ada transdermal wave-nya ini. Ya. Oke. Jadi kalau yang kita bicarakan ini sebenarnya ini sudah bisa menjawab semuanya. Artinya kalau misalkan ada suatu klien kita yang lagi sakit, stroke, nggak bisa jalan sekian tahun ya bahkan ya. Kemudian begitu ditempel loh, kok langsung cepat gitu kan? Ya itu bukan karena ajaib ya kan, bukan karena ajaib, tapi ini tadi ya pembahasan kita yang inilah yang perlu teman-teman sekalian pahami betul. Jadi dia berprosesnya seperti itu. Begitu dia ditempel, ya kan, dia cuma membutuhkan waktu yang sekian menit untuk masuk kepada pembuluh kapiler. Kemudian dia menyebar dengan posisi partikel yang kecil. Jadi langsung nanti penyerapan pada target organnya. Kalau misalkan dia stroke, ya dia posisinya di mana? Dia kan bekerja di otak yang terutama. Makanya dia langsung bisa otaknya langsung memerintah untuk yang lumpuh.
yang kaki kanan ataupun kiri mengalami kelumpuhan itu untuk bisa digerakkan, kan seperti itu prosesnya. Iya, ya bisa. Jadi betul-betul bahkan kalau kita lihat kan yang disuntikkan partikelnya itu adalah nggak cuman herbal tapi juga nutrisi dalam bentuk vitamin, ya, itu kerennya One More ya. Iya, Ada vitamin B12, tapi betul. herbalnya ada juga ginseng yang ada di mana? Di PNG ya. Luar biasa itu. Kombinasi keren itu. Kombinasi keren. Makanya disinilah sebenarnya ini yang harus kita perkuat, kita pahami dan kita selalu istilahnya jabarkan ya kepada klien kita ataupun keluarganya. Biasanya yang protes itu keluarganya, bukan yang sakit. Iya, iya, iya. Oke, keuntungan transdermal ini tadi sudah kita bahas, efektivitasnya sampai dengan 95%, tidak tergantung kondisi dinding usus dan liver tadi kan, jadi kayak di bypass yang harusnya kalau orang oral minum obat itu pasti melalui dinding usus dulu, ya lambung dulu ya, lambung kemudian dinding usus baru liver. Nah, sehingga di sini nggak ada masalah di pencernaan. Jadi kalau misalkan yang orang-orang biasanya minum obat anti nyeri, ya biasanya seringkali efek sampingnya kena lambungnya. Orang yang kena anti nyeri itu biasanya kena lambung, itu pasti. Ya, pasti. Kenapa? Karena posisinya dia mengiritasi lambung kalau obat-obat anti nyerinya. Kalau yang diminum, yang di sini kan nggak diminum. Nggak diminum, betul. Ya, nah, ya. ini kan ditempel, jadi nggak ngelewatin lambung. Ya, di situ. Kemudian efek terapinya tentunya lebih lama, dan dengan dosis konstan tadi, ya, karena ada nanowave teknologi tadi, sehingga mencegah efek samping. Ya. Terus kemudian, nah ini tadi lanjutannya ya, terhindar dari masalah lambung kosong, efek pH, diaktifasi oleh enzim. Nah, ini kalau oral ya. Ini Kalau biasanya kalau mulut, kita bandingkan lewat mulut, ya. pil, Ya. kapsul, nah ini masalah. Masalahnya di lambung ya, pH tubuh. Makanya akhirnya banyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah ya kalau kebanyakan minum obat-obatan yang lewat mulut karena ini pH-nya jadi berubah, ya kan? Betul. Terus penggumpalan pasti otomatis di darah ya, yang betul-betul. Ini tidak terjadi pada transdermal, ya. Tidak terjadi pada transdermal. Gitu ya, trauma sakit ya ini tadi ya kita sudah bahas. Kalau disuntik ya mesti sakit. Resiko overdosis dan efek samping. Nah, ini gampang ya, maksudnya ini nanti nggak ada overdosis kah? Misalkan ditempel lembarannya besar gitu kan misalkan, atau efek samping. Kalau kita berbicara tentang overdosis atau efek samping, begitu timbul rasa nggak enak misalkan, nggak nyaman di situ, ya itu kan langsung bisa ditarik. Nah, kalau ditarik kan berarti sudah dihentikan dengan segera proses. Tapi kalau misalkan, ya misalkan saya bandingkan dengan orang minum obat ataupun disuntik, begitu ada reaksi, nah itu harus ada antidotnya, harus ada obat yang untuk antinya. Ya nggak bisa ditarik, gimana ditarik orang sudah disuntikkan ke pembuluh darah misalkan seperti itu. Nah, ini pembedanya di situ ya. Jadi ini sangat-sangat amannya di sini ya. Sudah efektivitasnya bagus ya kan, mudah pemakaian, kemudian aman sama di sini. Ya, ya. Oke, kita masuk kepada produk ya. Yang paling teman-teman ya pakai ya, ini yang sering dipakai klien apa ini kan PNG ya. Ini teman-teman harus paham PNG itu isinya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Jadi ini dia isinya adalah Korean red ginseng, ya, ginseng bertahan di bawah tanah. Ya ini red ginseng itu semuanya udah paham lah. Sekarang lagi dipakai untuk pengobatan ya. Tapi yang di One More ini yang paling berbeda karena dia posisinya dengan batch transdermal. Iya, lagian satu lagi Pak Dokter.
ini ginseng merah yang dimiliki Wanmore ini beda dengan ginseng merah yang biasanya. Mereka menggunakan kan yang disebut golden Korean ginseng. ya, Jadi, yang paling topnya itu. Paling ya, yang usia panennya ditungguin sampai sekitar 10 sampai 15 tahun baru dipanen. Sampai 15 tahun. Biasanya. Iya, ginseng raja. Itu yang Ini itu dari red ginsengnya aja udah berbeda ya Pak Yudi ya. Itulah kerennya di situ. Oke. Nah, sekarang untuk kandungannya kita coba breakdown ya satu persatu. Jadi dia mengandung saponin. Saponin itu zat utama di ginseng yang fungsinya membersihkan pembuluh darah dan organ, tentunya seluruh organ kita. Terus di samping itu juga mengurangi peradangan, ya, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi disfungsi ereksi, menurunkan kadar gula darah, terus kemudian meningkatkan kemampuan berpikir, bisa juga untuk sebagai anti kanker, bisa juga sebagai anti aging. Ya, ini secara globalnya ya tentunya masih banyak lagi ya kalau misalkan mau di breakdown lagi. Tapi dari sini aja kita sudah tahu kenapa kalau misalkan baru ditempel PNG aja sakit apa aja kok enakan kan gitu ya. Betul ya. Kalau masih PNG aja, belum yang lain-lain gitu kan. Kita belum bicara kombinasi. Ternyata kita tahu bahwa banyak manfaat yang didapat dari Korean ginseng. Kemudian ion perak. Kalau ion perak teman-teman sudah familiar ya, biasanya dia bisa sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, terus kesehatan otak ini biasanya bagus untuk neuron ya, sel-sel otak, sel-sel saraf. Ya. Kemudian ya kalau ion perak ini, Pak Dokter, kalau ion perak itu ini dari sisi fisika nih, saya jadi ingat. Dari sisi fisika, waktu saya kuliah dulu kan kita juga sering bikin ion perak ya, bikin ion perak. Jadi mengelektrolisa dari 2 elektrode perak 1, perak 2, lalu jadilah airnya itu mengandung perak. Jadi yang disebut air ion perak itu bisa digunakan macam-macam. Bisa digunakan untuk kedokteran, biasanya untuk melapisi jarum suntik, jarum kateter itu dikasih ion perak sehingga dia jadi jadi nggak jamur gitu ya. Si jamur, betul. Iya, jadi jarumnya itu jadi aman. Kemudian pas pada saat digunakan untuk industri cat, biasanya kita kan dulu kuliah tuh, itu dipakai tuh air elektrolisa perak ini kita campur dengan cat. Jadi akhirnya cat itu mengandung ion perak. Sehingga cat itu kalau dilabur ke dinding nggak jamur juga. Nggak jamur bakterinya. Iya. Walaupun kondisinya lembab. Makanya kalau lihat di iklan TV ini belum lama saya berapa kali lihat di iklan TV ada merek Nippon Paint mengandung ion silver anti jamur, dia bilang gitu. Oh ya berarti memang sudah digunakan di hampir banyak yang sudah memanfaatkan ya ion perak itu. Banyak bidang. Iya, itu jadi ingat zamannya kuliah dulu waktu bikin ion perak. Gitu. Oke, terus yang nih ada lagi tuh Pak Dokter. Apa namanya? Kalau yang kesehatan otak neuron itu tadi saya belum paham ya hubungan antara ion silver ke neuron. Mungkin secara nutrisi mungkin kita bisa panggil sebentar nih Bu Dokter Yayan nih. Ini udah Bu Dokter Anda Yayan, Ibu dosen, mungkin bisa bahas sedikit tentang ion perak yang berhubungan dengan nutrisi otak karena beliau ini kan ahli biokimianya. Mikronutrisi ya. Halo Bu Yayan. Aloha. Selamat malam Bu Yayan. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini dia kita Pak. Kita tunggu-tunggu. Justru sedang belajar sama Pak Dokter. Kalau nutrisi Bu Yayan ini. Bu Yayan nih. Karena ada pertanyaan kan. Saya ini Pak, justru saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang cara menjelaskan transdermal. Jadi kalau konsepnya saya setuju semua dengan Pak Dokter. Cuman cara menyampaikannya mungkin saya sedikit berbeda. Gimana ya, kelihatan nggak? Mana coba?
Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, harusnya ditampilin ini, nggak kelihatan. Coba, coba. Mm-mm. Coba Bu, lagi Bu, cobain lagi Bu. Iya, Kelihatan nggak? ya nggak jelas, nggak jelas. Share. Perbedaan transdermal patch dengan apa tuh tulisannya? Dengan Perbedaan transdermal patch dengan formula kulit. formula kulit. Oh iya, Iya. iya. Oh iya, gambar itu gambar kulit ya, bener ya. Gambarnya disederhanakan seperti apa yang tadi dari Pak Dokter. Nah, Ya. ini formula kulit. Contohnya salep, krem, dan koyo. Jadi betul, hanya eksoterm saja. Oh, Tuh. Kalau transdermal pad nih, kalau saya gambarnya ada kayak gini. Ada lapisan zat aktif, ada lapisan energi gelombang transdermal, kemudian zat aktifnya sampai ke pembuluh darah. oh iya. Jadi itu Ya, saja, Pak. lebih mudah itu, Bu. Iya, Nah, Bu dosen. jadi Ya. secara konseptual betul Ya. saya setuju, tapi cara menyampaikannya saya begitu supaya Ya, teman-teman betul. gampang memahaminya. Gampang. Iya, Iya. kasih aja gambar. Nih bedanya koyo. Jadi betul kata Pak Dokter kalau dulu yang bilang koyo marah-marah, saya enggak, bilang aja. Nah, ini bedanya gitu. Jadi lebih iya. mudah. Iya. Nah, Jadi terus Jadi Bu Yayan kemana-mana bawa dua dong ya, salon pas sama ini, sama PNG dong ya, biar dibandingin gitu. enggak, saya hanya bawa gambar ini aja. Oh, gambar aja. Ya, saya hanya bawa gambar ini aja, nggak bawa Oh, koyonya. Gitu. Tapi yang ini yang perlu dijelaskan tuh Pak, nih, yang ini nih. Lapisan transdermal, Lapisan energi gelombang transdermal dan lapisan zat aktif. Yang ini yang ke bawah tulisannya. Oh, oke. Terus ini masuk ke pembuluh darah. Masuk. Ya, 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 ya. Aja. Hanya itu Pak ya. Ya. Bu Yayan, Lebih barusan mudah kan ada yang dibahas nih sama Pak Dokter tuh yang ion silver. Punya nggak dari sisi mikronutrisi tentang manfaat ke otak itu tadi kan kayaknya kalau dari sisi fisika kan antibakteri antivirus memang itu apa kita bikinnya kan di fisika ya. Nah, tapi dari sisi mikronutrisi ini kira-kira gimana nih ion silver nih dibahas Kalau sebentar. saya gini, ion virus itu kan mengatasi virus dan bakteri dan dijelaskan Betul. itu mengelupaskan dinding virus dan dinding Membran. iya Ya, membran membrannya. ya. Jadi kalau yang jelas kalau dia logam ketemu dengan protein kan pasti menggumpal. Oh, Gitu. begitu. Jadi Ya, saya ya. juga justru baru tahu kalau untuk urusan kecerdasan adanya ion perak saya belum tahu. Tapi Oh, iya. taunya itu kalau ion perak itu ketemu dengan bakteri dan virus, seperti kita di rumah ada tikus, tikusnya tidak dibunuh tapi kulitnya dikletekin gitu loh. Kira-kira kan pasti Sadis. mati. Iya gitu. Iya. Iya, dikletekin. Iya, kletekin aja kulit si tikus-tikus itu kletekin dan dibiarkan hidup tapi dikletek kulitnya. Nah, sama siapa dikletekinnya? Sama ion perak tadi. Oh iya, gambarannya iya bisa ditangkap logis-logis ya. Jadi akhirnya tersiksa dia ya tikusnya ya. Virusnya hidup mati segan ya hidup segan mati tak mau gitu. Iya, jangankan berkembang biak untuk hidup dia sendiri aja kan susah kalau dikeletekin dinding proteinnya oleh ion perak. Kan kalau protein ketemu logam yang bukan bagiannya daripada protein itu pasti menggumpal. Masih menggumpal gitu ya. Ya. Sama halnya dengan gini, kalau ada siput terus dikasih garam kan natrium. Iya, betul. Siputnya mati karena proteinnya menggumpal. Oh, begitu. Iya. Itu kalau protein yang ada di virus itu mungkin di virus atau itu ada unsur membrannya itu ada unsur logamnya juga atau ya Bu ya berarti ya? Ion belum tentu juga Pak. Kalau biasanya sih dinding kulit itu
ada apa ya? Protein dan Protein, ya. dan apa tuh Ya pasti dia menggumpal karena logam ya Bu ya. iya gitu. Logam, apalagi logamnya dari Saya lupa ion, namanya. kan? Ya. Saya lupa namanya. Sama halnya dengan begini, kalau kita misalnya minum minyak kelapa murni, ya. Iya. Jadi kan ada kelapa murni itu kita kenal VCO ya, itu minyak VCO, kelapa iya. murni. Nah, Betul. kita diare, minumlah kelapa murni, minyak Iya. kelapa murni. Kenapa si bakteri pembuat diare itu mati? Karena membran asam lemak pembentuk membrannya itu sama dengan yang apa namanya, yang VCO punya. Bakteri juga sama. Kalau kita kan atom karbonnya ada 18. Nah, kalau bakteri itu hanya 12, sama dengan si VCO. Jadi dikletekin. Nah, mereka mati. Mereka juga mati gitu. Cuman teknik mematikan mengeletek bakteri pembuat diare dengan yang oleh apa namanya ion perak itu beda. Itu beda gitu. Kalau yang VCO itu karena struktur atom pembentuk membrannya sama 12. Sedangkan 12. sel normal kita, pembentuk membran sel-sel kita atom karbonnya 18. Jadi sel-sel kita mah nggak akan apa-apa. Karena ada lebihnya ya. Jadi iya, tidak, karena strukturnya beda. lebih beda, iya. Jadi kalau sel-sel normal kita mah ketemu sama VCO, ketemu nggak apa-apa. Tuh, nah sama ini juga jenis apa namanya protein dengan logam apa yang datang, yang ketemu kan juga berbeda. Iya. Tuh strukturnya beda, 18, 12 nggak bisa sama. Jadi dari ininya ionnya berapa 18, 12 ion plusnya atau ion minusnya Bu ya yang gitu. pas Kayak gitu. gini lah, kayak kolagen. Kenapa kolagen membuat pipi kulit orang itu jadi nggak berkerut? Kenapa tulang-tulang jadi yang tadinya keropos jadi nyambung lagi gitu. Dan kolagen itu cuma protein sebenarnya. Cuma proteinnya dibentuk oleh glisin prolin, di mana prolin itu ada lingkar begini struktur kimianya. Jadi dia melingkar gitu kayak melilit. Jadi oleh karena itu kolagen itu senyawa ikat, yang diikatnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar jaringan, tapi mineral pembentuk tulang juga diikat sama gitu. Jadi kalau orang bermasalah dengan keropos tulang itu harus pakai kolagen, atau tulang patah, kolagen harus masuk. Selain sama dekamin ya Bu ya? Bukan, dia bukan vitamin, dia senyawa ikat. Oh enggak, maksudnya ditambahin dekamin. Iya, dekamin pasti. Kalau dekamin itu mempermudah penyerapan kalsium, pembentuk tulang dan sebagainya kayak gitu. Iya. Siap. Terima kasih Bu Haja. Saya ini sedang belajar loh. Jangan dulu ditanya. Teman kita nih bertiga nih jadi narasumber saat ini kayak. Ini saya menulis hal-hal yang baru didapat. Ternyata ada hal yang saya tidak tahu, bahwa obat anti nyeri itu mengiritasi lambung. Pak dokter, saya mau tanya, obat-obat anti nyeri seperti untuk menghilangkan nyeri yang di di dalamnya ada unsur narkoba, itu bisa membuat orang susah BAB. Apa karena gerak peristaltiknya juga terhentikan? Iya, betul. Gerak peristaltiknya menurun. Iya, jadi orang kalau misalnya sangat sakit, lalu ditempel PET untuk menghilangkan rasa nyeri, yang di dalamnya itu ada unsur narkotik. Nah, itu BAB-nya itu bisa 2 hari, 3 hari susah. Nah, ketika diganti oleh PNG dengan jumlah yang cukup, itu baik-baik saja.
Iya, betul. Jadi Benar, kalau gitu karena ada efek kelebihannya dong, Bu. peristaltiknya. Iya, Pak Dokter. Ini berarti Iya, kelebihan kita dibanding Durogesic Patch itu salah satunya nggak bikin susah BAB ya kan? Ya Malah iya, betul. lancar. pasti Iya. itu. Kalau pakai yang Durogesic Patch yang kita beli harus pakai resep itu kan harganya Nah, 1,5 juta satu lembar kecil ya kan? Iya Sama betul. full Sekotak tempel, ini. cuman selembar lagi 1,5 juta. Karena aku udah lembar. beli juga, pengen nyobain kan, pengen tahu gitu kan. Ternyata mahal 1,5 juta udah gitu bikin susah BAB. Mendingan PNG aja ya. Iya betul. Ganti aja Iya, sama PNG 4 lembar, 5 lembar selesai. 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 Jauh banget. Jadi, Iya. itu Oke, ilmu makasih Bu Yayan. anu ya, langsung testimoni. Iya nih. Ya Bu, kalau ngomong testimoni banyak banget nih yo. Nggak, tadi Pak Dokter bicara tentang ion silver merusak membran virus itu. Ya contohnya saya sendiri waktu kena COVID, waktu pas di Pontianak tuh kena COVID, hasil labnya positif, pas Delta lagi, pas ganas kan Delta itu kan Ya, pas Delta. positif. Waduh, saya stres, lalu saya tempel tuh banyak PNG di mana-mana. Ditambah saya rendam air PNG, saya minum, ya kan, karena kan ada ion silvernya, saya minum juga pokoknya. Direndam, saya minum, udah pokoknya daripada saya nggak bisa pulang 14 hari gitu. 2 hari kemudian tuh saya cek lab lagi, di PCR lagi, hasilnya langsung negatif. Wah, senengnya lompat-lompat bisa pulang naik pesawat lagi. 2 hari, hasilnya 2 hari keren. Jadi nggak cuma ditempel Bu Yayan, saya minum juga air renemannya karena saking saya udah mikirnya saya harus cepat sembuh nih. Tapi kertasnya tetap dilepas ya. Kertasnya enggak, dibiarin aja, Mas. Saya waktu Biar nggak mikir pokoknya, karena kan saya pikir kan bahan-bahannya kan bahan-bahannya kan aman, makanya dapat apa sertifikasi apa sih nama yang bebas dari bahan kimia itu kan, apa namanya, parabel apa sih itu ya? Paraban ya, paraban free ya, paraben. Harapan free. paraban free. Jadi saya tahu ini berarti aman, ditelan aja nggak apa-apa gitu. Jadi saya nekat karena ya nggak ada pilihan daripada saya mati di Pontianak kan kena COVID. Gitu. 2 hari loh, keren banget, virusnya tewas semuanya. Iya, nggak bisa pulang waktu itu Pak Yudi. Iya, iya kan pas di Pontianak saya ketemu Pak Dokter juga waktu itu. Pak Dokter udah stres juga mikir saya nanti gimana gitu. Ternyata 2 hari langsung hilang tuh virusnya. Nanti bilang. Takut dikeletekin tadi. Ya, tanpa Pokoknya saya yang disampaikan sama Pak Dokter saya setuju betul. ya. Ada hal yang baru saya tulis gitu, saya belajar loh. Iya nih, Ibu dokter kan keren, ini Bu dosen ini memang apa pembelajar yang luar biasa. Kalau Walaupun usianya iya. sudah ini nih, udah punya cucu banyak. 5 cucu. Ya, 5 ya udah. Oke Pak Dokter, lanjut lagi materinya tadi, sambung lagi. Oh tadi ada pertanyaan bagus nih, sambil ngomong ya. Saya ada pertanyaan bilang ini kalau di rumah sakit katanya tadi nanya ditempel PNG, terus dokternya bilang suruh ngelepas, terus gimana cara ngomong ke dokternya katanya gitu. Ya, gimana kalau pengalaman saya sih selama ini nanganin orang yang sakit di rumah sakit, dulu Pak Lang tuh upline saya ya kena serangan jantung, waktu itu di Rumah Sakit Islam Klaten, saya tempel tuh di IGD-nya kan, di IGD saya tempel, nggak ada yang masalah dengan dokternya, perawatnya juga nggak apa-apa, mereka nanya apa itu, buat anget-anget gitu aja, koyo mungkin begini, jadi mereka nggak protes juga kan. Waktu lagi ada lagi teman juga ada yang kena serangan jantung juga sama, kita tempel-tempel di rumah sakit, ya bilangnya apa buat anget-anget, ya nggak apa-apa gitu aja. Tapi artinya kita kalau malah nerangin ini adalah transdermal, fungsi memasukkan obat ke kulit, malah dokternya nggak setuju, dipikirnya wah ini nanti dokternya takut Pak. Kontraproduktif atau mungkin gitu ya. Jadi kita pengalaman saya sih saya nggak nerangin, pokoknya udah buat anget-anget gitu. Bener nggak sih Pak Dokter? Ya, betul. Betul. Ya memang butuh butuh kalau dari sisi saya sih semuanya dari pengalaman ya. Jadi mungkin dari teman-teman tadi yang tanya mungkin baru ketemu pengalaman yang seperti itu. Tapi memang harus pinter-pinternya kita memakai strategi apa. Kayak tadi Pak Yudi memang menjelasinya dengan strateginya. Karena gini,
sampai dengan saat ini ya kan antara kedokteran konvensional ya dengan bahasanya kan kita ini kan masuk di deretan herbal ya. Kedokteran konvensional itu ketemu dengan kedokteran herbal itu masih banyak ya. Rekan-rekan sejawat itu masih menganggap kalau misalkan yang diterima itu adalah yang sudah melalui uji klinis. Dan seperti itu ya. Itu memang basic ya, basic dari dasar dari pengetahuan. Tetapi yang saya tahu sebenarnya kalau kita berbicara herbal itu sebenarnya sudah ada permenkesnya, ya kan? Kalau kita berbicara sejujurnya, harusnya seorang dokter harus paham itu, ya. Jadi saya bukan karena saya posisi saya di One More ya, bukan ya. Tapi kalau kita ngomong global, harusnya kalau dari Permenkes itu sudah tahu. Jadi nggak boleh mempertentangkan antara herbal ataupun misalkan katakanlah bekam, kemudian refleksi dan itu masih dianggap bahwa ini belum masuk kepada uji klinis. Jadi itu masih kalau di konvensional itu nggak bisa diterima. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Ya, jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke pertanyaan, ya pinter-pinter kita aja. Kita ngomong yang gampang aja. Ini kan cuman untuk koyo untuk ini gitu aja kan. Anget-anget aja gitu yang aja supaya sembuh. enak badannya gitu. Ya, gitu aja. Kalau kita memang menjelaskan detail seperti itu. Karena gini, antara kedokteran konvensional dengan kedokteran timur ya, herbal itu kan masuk ke timur. Itu secara logikanya nggak ketemu. Ya. Secara logikanya memang nggak ketemu. Tapi para pelaku herbal, para pelaku katakanlah tradisional itu ada naungannya atau permenkes, jadi tidak akan ada terjadi misalkan katakanlah kita akan dipidanakan dan lain sebagainya, nggak bisa karena itu semuanya sudah ada permenkes dan sudah jelas. Bahkan kalau kita berbicara masuk kepada ranah di medis itu beberapa rumah sakit sudah ada. Ya, sudah ada pengobatan herbal, pengobat itu ada di UNER ada, Dr. Sutomo ada, kemudian di Jakarta, Cipto ada, di Bandung itu ada sudah ada. Ya, jadi artinya ini memang itu tadi Pak, memang masih mindset ya. Mohon maaf ini masih mindset. Iya. Jadi biasanya ya maklum ya kan. Ada dokter-dokter yang nggak pernah ngikuti perkembangan gitu loh. Jadi nggak pernah baca jurnal perkembangan sampai sekarang gimana. Mungkin transdermal pun mungkin mereka nggak paham gitu kan. Perkembangan udah bisa sampai ke herbal pun menggunakan transdermal sudah ada kan. Ada juga kan dokter yang males baca. Katanya saya pernah baca di yang orang siapa dulu pejabat kedokteran tuh bilang dokter-dokter yang males berketumbuh tuh sakit apapun taunya cuma ampicillin, amoxicillin aja gitu kan. Kalau sebenarnya nggak harus antibiotik gitu kan. Iya, karena dia taunya efek itu nggak mau samping itu sebenarnya harus menjadi satu perhatian betul efek samping itu. Iya, tapi rata-rata dokter yang sekarang yang milenial nih rata-rata ngikuti perkembangan kok. Ya kan? Lebih paham herbalnya juga kurang lebih gitu. Oke, sip. Ya, oh ya Bu Yayan, ada yang nanya nih. Ini kalau ini kayaknya hubungannya dengan mikronutrisi lagi nih. Itu apa hubungannya? Germanium katanya. Germanium buat apa kalau dari sisi fisika? Mineral yang berbeda, dia mineral mikro yang sangat susah diperoleh lewat makanan biasa. Dan kita butuhnya memang sedikit banget. Mungkin ada di jamur tertentu ya, tapi sehari-hari itu sulit ditemuin di pasar itu gitu. Jadi germanium itu salah satu jenis mineral, tapi mineral mikro sangat mikro dan kita butuh sedikit juga. Kalau enggak sama sekali juga susah ya gimana ya. Itu kan bagian dari bahan-bahan untuk bantalan sendi. Setiap sendi itu kan ada bantalannya. Itu kan butuh gitu. Ya, nggak bisa dibedakan disamakan dengan ion perak. Ion perak itu kan logam yang berbeda. Mineral berbeda. Iya, betul. Mineral berbeda. Iya.
Kalau perak kan lambangnya AG kan, AG. Iya, Kalau germanium GE, kan G. beda. Iya gitu loh. Kira-kira begitu. Iya, Nah, oke. eh, Gitu. Jadi tetap, nah buat ini Bu Yayan, yang kalau kita tahu dari sisi ion negatif yang dihasilkan dari germanium kan sebenarnya membuat nyaman tubuh kita kan. Jadi pada saat kita kekurangan ion negatif kan tubuh kita lemah, lelah ya gitu ya. Nah mungkin germanium yang ada di PNG ini fungsinya untuk merilekskan tubuh kita. Makanya kadang-kadang orang yang susah tidur pun ditempel One More ini salah satunya terbantu mungkin dari unsur germanium itu mungkin kali ya Bu Yayan. iya bisa jadi, dan di dalam giok-giok itu ada germanium, cuman ditidurin doang. Betul. Iya, iya. Ini ditempelin udah lebih Ditempel. hebat daripada kasur yang dari giok. Apalagi ada giok yang Itu dibuat dia. kalung. Kan kalau dibuat Iya. kalung ketahan sama kerudung sama baju gimana ya? Iya kan, Hmm. giok yang di cincin kan nggak nempel ke ininya. Yang mendingan Iya. kalau dibikin kasur, giok-giok yang dibikin kasur Iya. terus di Oh, situ gitu. masih Bu, ada mending. ide bagus tuh PNG-nya dibikin kasur lebih menarik lagi, Bu. PNG. Jangan atuh. Jadi itu sebetulnya sangat efisien dengan Iya. selembar PNG, lebih murah lagi, lebih efisien lagi, lebih gampang, nggak perlu bawa-bawa kasur segede gaban. Iya. Ya, oke, Teknologi yang makasih. dulu. Dah, untuk germanium terjawab sudah nih. Monggo kembali ke Pak Dokter. Materinya masih ada lagi soalnya. Oke, Pak Dokter. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai kita masuk lagi. Oke, yang berikutnya Mevia ya. Oke. Oh gini Pak Dokter, kayaknya Komevia kita nanti masuk ke materi minggu depan kayaknya yang berbuat. Kayaknya kita Oke. habiskan PNG-nya dulu karena waktu kita nanti nggak cukup ya. Jadi Siap. PNG. Nah PNG tadi kandungannya sudah dijelaskan, salah satunya ada ion silver, germanium, terus ada apa lagi tadi? Oh saponin Pak Dokter belum cerita tentang saponinnya. Mungkin Iya, bisa saponin itu fungsi utamanya untuk membersihkan pembuluh darah sama organ-organ. Ya, itu yang paling utama. Jadi membersihkan. Kemudian juga mengurangi peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi disfungsi, menurunkan kadar gula, dan meningkatkan kemampuan berpikir, anti kanker dan anti aging. Ya, jadi artinya saponin ini lebih banyak ke cleansing-nya ya, pembersihannya ya. Lebih banyak ke sana. Utamanya ya. Ya, kandungan di PNG-nya. Oke. Oke Pak Dokter, ini dari sekian banyak ini kan pasti kita pengen dengar juga nih ada testimoni-testimoni juga dari teman-teman yang di sini yang sudah tadi saya sedikit testimoni tentang penyakit saya tadi kena COVID ya 2 hari bablas COVID-nya. Nah mungkin sekarang kita mau lihat peserta yang ada di sini pasti punya lah cerita-cerita dengan PNG yang kadang-kadang nyeleneh juga ya, kadang-kadang tidak dipakai buat mungkin tadinya ditempel buat penyakit, tapi ini kadang-kadang dipakai juga buat kecantikan atau dipakai juga buat untuk mata nggak sehat atau buat kulit muka kenceng ya misalnya seperti itu. Yang untuk itu kita pengen dengar di sini ada beberapa testimoni. Silakan peserta yang mau testimoni, kita mau dengar keunikan yang Anda dapatkan dari pemakaian PNG. Silakan dibuka mic-nya. Oke, ada Ririn. Oke, Ririn, mana Ririn? Assalamualaikum Pak Yudi. Ya, Bu Ririn. Iya, saya Ririn dari Boyolali. Ini kok gambarnya nggak muncul Bu, gambar ininya. Oh, gambarnya ya. Iya, sebentar Bu Ririn. Ya. Oh ya sudah. Iya. Assalamualaikum Bu Dokter, Pak Dokter. Iya, saya Ririn. Iya. Ya. Pengalaman saya dengan PNG, awalnya itu saya sering nyopir luar kota gitu. Nah, sedangkan mata saya itu minus, silinder, dan plus. Nah, saking seringnya nyopir. Kenapa? Usia berapa kok matanya ada minus, ada silinder, ada plus? Emang usianya berapa? Usia 40 lebih dikit.
Oh, 40. Makanya wajahnya banyak tempelan nih kelihatannya. Iya ini Pak Yudi di sini nih di bawah mata, Oh, di ya. atas alis, di samping Oh. mata nih. Nah, Oh. awalnya kan biar nggak lelah mata saya. Nah, tapi nggak begitu niat saya biar nggak lelah karena sering nyopir luar kota waktu itu, saya tempelin nih di sini. Nah, begitu sampai pulang kembali ke Solo, saya ke optik. Apa minus saya tambah, silinder saya tambah, atau plusnya juga tambah, harus ganti kacamata kan gitu. Tapi Karena rasanya nggak alhamdulillahnya, nyaman gitu. Karena rasanya pas pulang tuh di mata mungkin nggak nyaman dengan kacamata yang lama gitu. Makanya iya, optik ya. pakai kalau nyopir pakai kacamata lama malah nggak kelihatan. Oh, Ya, akhirnya kayak pulang gitu. ke Pulang, optik. iya ke optik, yang ke optik langganan biasanya itu saya tanya Iya. sama mbaknya, Mbak tolong dicek ulang mata saya, apa minus saya tambah, atau silinder saya tambah, atau plus saya tambah, saya bilang gitu. Begitu dicek ulang, disamain kacamata yang awal, saya bilang nggak enak semua gitu kan. Begitu min silindernya diambil, malah saya bilang enak gitu kan. Mbaknya juga Oh, jadi kaget. berarti Nah, malah hilang dong silindernya. iya, min sama silindernya malah alhamdulillah mujizat Malah Allah Pak bablas. Yudi. Malah Ya nggak ada. ampun, Iya. alhamdulillah. Ya Nah, ampun, gimana ya bisa kayak gitu ya? Padahal berapa nah, hari itu ceritanya ditempel bisa bablas itu min sama silindernya? kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu nempel itu ya? Iya, Jadi 2 minggu nempel. tuh 2 minggu tuh naik kemana-mana, keluar kota, naik mobil itu dengan Nempel tempel. terus. Iya, 3 hari. Nggak peduli Iya. orang mau bilang apa kan. Iya, biarin aja. Yang penting kan mata saya nyaman, kata saya gitu. Oh gitu, tapi efeknya ternyata yang hilang minus sama silindernya. Silinder. Iya. Yang belum plusnya berarti, yang plusnya belum belum Belum. belum Yang hilang. plusnya masih ada. Jadi saya harus pakai Oh, masih kaca masih plus. ditempel. Iya. Tinggal plus Oh, 1,5 jadi Pak sekarang masih Yudi. nempel. Wah, Oh gitu. Oke, makanya masih nempel nggak Iya. terus panas ya tuh, Bu. supaya plus. Kenapa? Nggak tak panas ketika ditempel. Alhamdulillah nih. Enggak. Saya tempel terus. Ya paling kalau buat wudhu gitu, kena air pedes ke mata, ya kita tahan aja. Bismillah niatnya. Oh mungkin ini pedes-pedesnya bikin obat, kata saya gitu mah. Iya, kayaknya gitu deh. Malah harusnya dikasih ke mata biar pedes itu yang bikin cepet Iya. sehat kali. Wudhu, sholat, apa Iya. mandi, kan pasti kena air kan. Nggak apa-apa, kata Ya. saya gitu. Yang penting pedesnya apa mata biar kalau nyupir juga nggak lelah. Maksud saya kan seperti itu. Tapi alhamdulillah Oke. mukjizat Allah malah minus silindernya yang diambil. Sudah nggak Oh, ada. menarik sekali ya. Oke, makasih Bu Ririn, ini menarik sekali. Thank you testimoninya. Nah, sekarang kembali ke Pak Dokter nih. Pak Dokter, ini apa yang menyebabkan matanya bisa jadi hilang apa silinder sama minusnya dengan penempelan PNG di area mata? Monggo Pak Dokter, bisa dibahas sebentar. Halo Pak Dokter. Ya. Nah, Kalau dari sudut pandang saya, melihat dari kandungan dari PNG, kemungkinannya ya karena lebih banyak arahnya kan lebih ke cleansing ya. Jadi pembersihan. Pembersihan itu kan bukan hanya pembuluh darah, ya, tapi juga seluruh organ kan artinya di situ. Jadi akhirnya sampai ke organ mata. Ya, lagian tadi kan ginseng kan memperlancar peredaran darah ya. Berarti peredaran di area mata langsung lancar gitu kan. Iya. Sumbatan. Iya. Oh, menarik. Makanya Pak Dokter itu sekarang saya juga sering bilang sama teman-teman, kalau pakai PNG buat bapak-bapak yang usia di atas 50 tahun, juga ditempel di nggak cuma sekedar di bawah perut, sampai ke burung-burungnya diikat dikasih PNG gitu. Biar kembali muda. Iya. Jadi biar kembali ke 17 tahun lagi. Oke, ada lagi nih. Silakan, ada yang mau testimoni lagi, silakan dibuka mikrofonnya, kita mau dengar yang menarik, silakan. Tadi ada yang buka, ketutup lagi. Bu Yayan aja deh, Bu Yayan, punya testimoni apa nih buat dirinya sendiri selama Enggak, kakak saya itu kan bengkak ya kakinya.
Di kaki tuh di apa di tumit kakinya bengkak. Nah, kakak saya mau dibikin saya uji coba nih. Jadi kan sebetulnya penempelannya bisa di area yang dekat situ, tapi saya mau mau coba di belakang. Jadi saya jejerin di belakang, PNG-nya di belakang di punggung di sini, punggung bawah, terus ke atasnya ini 2 di punggung bawah, ceklek di situ, punggung bawah. Terus di situ ditempelin lagi B12, Dekamin, Omevia, B12, Dekamin, Omevia sampai ke atas di sini. Sini kasih lagi. Oh ya, 2 jalur, kiri kanan Bu. Iya, kiri kanan. Kalau selalu 2 gitu kiri kanan gitu. Sampai di atas itu PNG lagi. Saya biarkan begitu. Yang bengkaknya justru nggak saya kasih PNG. Terus iya. udah gitu, enggak, biarkan aja. Nah, setelah itu, setelah hari kedua saya tanya, gimana rasanya? Sakitnya hilang 70%, padahal sakitnya ini udah 5 tahun katanya. Oh ya ampun, keren, 5 tahun sakit. Iya, sakit terus gitu. Udah bolak-balik rumah sakit, udah pernah dioperasi, udah dikerok itunya apa segala macam. Udah sini dikasih itu aja gitu loh. Nah, udah gitu ketemu nih. Terus saya coba lagi dari kasus-kasus yang lain. Jadi saya pusatkan di punggung, di belakang. Nah, setelah itu saya bisa tarik kesimpulan, ya kan masuk ke pembuluh darah. Setelah masuk ke pembuluh darah itu akan diedarkan oleh darah, masuk ke jaringan yang rusak atau yang sakit, atau yang terasa sakit dan sebagainya. Tetap efeknya luar biasa gitu. Gimana nih Pak Dokter kalau begitu? Terakhir sih saya kasih juga di area yang sakitnya, di dekat yang sakitnya. Ya, hasilnya ya, mendekati sumber target juga ya. Ya, mendekati. Tapi 2 kali saya kasih gitu, 3 hari, 2 hari setengah buka, terus udah gitu ganti lagi. Udah yang kedua itu gimana rasanya? Hilang semua sakitnya katanya. Wow, luar terus biasa. saya bilang, tapi kakinya kan masih ada. Oh iya, kakinya masih ada. Masih 2. Sakitnya di kaki itu hilang sama sekali gitu loh. Sakitnya hilang, tapi yang penting hilang sakitnya, bukan hilang kakinya gitu. Ya gitu. Kalau dari sudut sebenarnya kalau dari sudut transdermal itu harusnya sebenarnya kita kan sama juga kalau misalkan kita tadi sempat bahas kalau misalkan injeksi kan. Kalau kita injeksi itu kan kita memasukkan zat kan supaya dia menuju kepada target organ kan atau yang sakit. Yeah. Artinya sebenarnya enggak, meskipun kalau kita ngomongin transdermal, malahan kita sebenarnya nggak usah perlu tempel di titik dekat-dekat situ, udah sama aja. Nah, itu sama saya kalau orang bertanya suka gini, coba perhatikan orang yang sakit di rumah sakit, yang sakitnya misalnya di usus atau di mana, kenapa di infusnya tetap di sini, nggak di usus? Di situ. Tetap di sini, kan ususnya atau di sini, atau di sini gitu jarum suntiknya masuk ke pembuluh darah, kan sama aja masuk ke sel target yang diperbaharui, yang diperbaiki. Akhirnya mereka sembuh gitu. Oh iya juga ya gitu. Cuman kalau memang mau ya. Cuman memang lebih mantapnya mungkin kan jalannya lebih dekat gitu Bu, kalau di dekat dengan mau cepat. Mau lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Tapi akhirnya jalan tol. Ya, setelah itu sudah saya ini yang urusan di punggung, di tempat yang sakitnya oke lah, tetap dikasih juga. Cuman nggak terlalu banyak, sedikit aja boleh gitu. Tetap aja yang penting targetnya adalah sembuh kan. Jadi kalau menurut saya sembuh itu syaratnya 3. Cukup jenis, cukup dosis, cukup waktu. Ulang lagi Bu. Cukup jenis, cukup dosis, cukup waktu. Nah, tuh ya, Bu, dengar semuanya tuh. Cukup jenis, cukup waktu, cukup dosis dulu. Cukup jenis, cukup dosis, cukup waktu. JDW. Nah, jenis, dosis, waktu, JDW. Nah, ya kan? Jadi CJDW disingkat CJDW. Cukup jenis, dosis, waktu. Nah, oke. Ya, kalau orang Jawa bilang CJDW, CJDT CPMT teman sendiri. Contoh gini, kalau orang diabetes tipe 2 nih ya, kan pakai PNG juga. Nggak cukup itu PNG dari sisi jenis.
Dia harus juga pakai dekamin. Kenapa? Dekamin bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Kebanyakan kan orang diabetes tipe 2 bukan tipe 1. Kalau reseptor insulinnya sensitif, lebih sensitif lagi kan lebih oke. Nah, itu satu, PNG, dekamin. Terus B12, kenapa B12 cukup? Juga perlu nih dari sisi jenis. Karena dia kan harus regenerasi sel. Kan banyak sel-sel yang sudah kualitasnya menurun, harus di kualitasnya. Kenapa saya kasih Omevia, disarankan pakai Omevia juga? Kan segala sesuatunya itu harus peredaran darah harus lancar. Jadi itu dari sisi jenis ya. Jenisnya ya. Jadi jenis harus cukup jenis. ya. Tadi soalnya ada yang baru nanya nih Bu Yayan nih. Ya mumpung ada Pak Dokter juga, ada Bu Yayan di sini kan. Barusan yang nanya itu kalau kena hati, liver, hepatitis, apakah cukup dengan PNG? Nah, enggak. Jawabannya ini berarti. Mangga Bu, dimarahin aja kalau cuma pakai PNG itu. Enggak atuh, masa PNG. Masa PNG doang. Iya. Ngirit itu. Untuk regenerasi sel itu nah bener lah, cukup jenis, cukup dosis, cukup waktu Pak Bu Ellen. Nah. Jadi artinya gini, untuk regenerasi sel tulang itu waktunya pasti lebih panjang. Produk yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi jangan basic dong belinya, bronze dong, baru cukup. Gitu. Tapi kalau misalnya yang ringan-ringan, yang ringan-ringan boleh basic karena butuhnya 1, 2, 3, 4. Udah itu cukup gitu. Nanti kalau mau tambah untuk perawatan urusan lain. Jadi apa dulu yang diregenerasinya? Kalau saya lunak mah gampang regenerasinya. Terus udah gitu kalau misalnya dia TBC, obat TBC-nya nggak boleh dilepas, tetap harus. Kan kalau TBC itu dia terkontaminasi dengan bakteri tuberkulosis. Tuberkulosis itu kan dindingnya tebal sekali, makanya harus 6 bulan. Tapi kalau dibantu dengan mikronutrisi dari One More cukup, nah itu cepat sekali untuk memperoleh kesembuhannya gitu. Itu jadi terus kalau misalnya orang saya kemarin ke Serang, adik saya sakit, ternyata itu penyumbatan pembuluh darah. Kata dokter syarafnya itu titik-titik sumbatannya udah ketahuan, udah terekam gitu. Terus jadi saya kasih resepnya begini. Nah, pokoknya ikuti semua prosedur kedokteran, harus cek dan segala macamnya. Mikronutrisinya saya tambah lewat Manmor. Makanan yang harus dijaganya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini harus, ini harus, ini harus, ini harus. Gitu. Gitu. Nah, berarti gini kesimpulannya gini buat teman-teman semua nih. Kalau udah berobat sama dokter, masih minum obat, jangan dilepas dulu, ya. Tapi tetap diminum, tapi tambahkan produknya kita untuk mempercepat proses penyembuhan dan pembersihan toksin-toksin yang terjadi ya Bu ya. Nah gitu, minum air putih yang banyak, yang hangat, jangan air es. Nah gitu, supaya si toksin itu kan keluar sebagian lewat pipis. Ditambahin tadi air putih banyak, air hangat, tambahin juga yang ngerokok suruh berhenti ngerokok dulu, coba deh bilang. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yang merokok suruh berhenti? Aduh. Banyak perokok di sini rupanya. Upline saya juga pada merokok Bu, jadi ini saya bilangin ya. Itu, jadi ya. Kan kata Pak Dokter bilang juga ini kan membantu kesembuhannya Pak Dokter ya. Iya. Ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin mundur ya. Dulu kalau kita berbicara tentang herbal, itu seringnya waktu itu herbal masih diminum ya. Minum. Seringnya orang itu kalau misalkan sudah pakai produk itu, kemudian sarannya itu adalah begitu pencernaan harus bagus. Ya harus detox dulu gitu. Iya, syaratnya detox dulu, pencernaan harus bagus. Dulu. Nah, setelah itu kadang-kadang mereka ngasih sarannya gini, kalau ada yang pakai obat dokter, suruh stop. Ya kan, seringkali seperti itu kan. Padahal nggak usah seperti itu kan, kita bisa. Jangan, apalagi kalau obat jantung. Iya, apalagi obat jantung.
Iya, jadi kata saya nanti dokter yang menentukan bahwa obatnya akan dikurangi, dosisnya akan dikurangi, suatu saat akan diberhentikan jika kondisi Iya. sudah memungkinkan bagus. Nah, Iya, cara betul. untuk mempercepat bagusnya itu mikronutrisi lewat One More masuk. Karena apa? Tidak pilih yang lewat mulut. Kalau yang lewat mulut syaratnya pencernaan harus bagus. Padahal kalau udah umur 40, 50, 60 sangat sulit untuk memperoleh pencernaan bagus. Hanya Iya, 1-2 benar, Bu. orang yang bagus. Apalagi kita hobinya makan bakso, pakai saus ya. Aduh, itu Belum nasi Padang pakai kikil. kan? Udah deh. Udah amburadul deh pencernaannya. Yang enak itu. Ya, jadi sepakat ya, dan beruntungnya gini. Beruntungnya kita tidak kontradiksi dengan produk yang dikonsumsi dari dokter ya. Kalau benar kata Pak Dokter tadi, bahwa kalau kita dulu pakai yang model suplemen, vitamin yang diminum lah, mungkin kan banyak nih MLM lain yang masih pakai lewat oral diminum ya. Itu biasanya benar. Akhirnya kontradiksi dengan obat yang diminum sama dokter. Akhirnya mereka salah satu harus dipilih kan. Nah, mereka dan itu yang ternyata akhirnya membuat jadinya nggak sinkron. Tapi kalau di kita kan nggak lewat mulut, lewat kulit, nggak mengganggu pencernaan kan. Jadi tetap dia memakan obat dokter jalan, ya kan. Jadi benar kata Bu Yayan, apalagi yang berhubungan dia punya sakit jantung ya mungkin ya, atau mungkin Ya, yang iya, makanya tetap kita pakai yang tempel. Nah, kita aman. Kelebihannya One More itu. Tapi harus kontrol. Karena kalau tidak kontrol, kita tidak tahu kapan obat itu harus dikurangi. Betul. Jadi nanti yang menguranginya itu dokter, bukan kita. Jadi dokternya akan mengurangi. Oh, biasanya amlodipin 10 mili. Oh, sekarang bagus Pak kondisinya. Amlodipinnya 5 mili saja. Gitu nantinya. Nanti lama-lama, wah bagus banget nih tekanan darahnya. Udah, stop amlodipin. Dikasih lagi jenis yang lebih ringan dari situ barangkali. Nah, gitu. Nanti akhirnya stop. Nah, gitu. ini ada yang tanya nih amlodipin itu apa katanya? Katanya Pak Dokter. Ini Pak Dokter. Itu amlodipin apa? Amlodipin untuk menurunkan tekanan darah. Oh, untuk menurunkan tekanan darah. Obat untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ya, kalau yang amlodipin, tekanan darahnya tinggi biasanya dikasihnya 10 mili ya Pak Dokter ya. Ya, betul. Misalnya jadi 200. Artinya itu sebagai suportif ya. Kita lebih suportif ya. Jadi artinya kalau misalkan sudah ada pengobatan yang medis, ya nggak apa-apa dilanjutkan dulu. Tapi begitu kita sudah support dengan produk One More, nah seperti Bu Yayan bilang, nanti begitu dia kontrol pasti kan ketahuan. Ya, misalkan contoh yang hipertensi, yang kolesterolnya tinggi, begitu dia dilakukan pemeriksaan laboratorium, loh, kok sudah normal ini, lah itu baru nanti dikurangi, misalkan simvastatin, nah, itu dikurangi. Ya, gitu biar dokternya nggak mungkin yang kalau misalkan sudah atau yang menghentikan gitu. Oke, paham. Ya, menarik nih. Ada pengalaman lagi nih, saya mau tunjukin. Nih. Nah, dibacain itu tulisannya kebalik. Tuh. Kebalik ya? Oh iya, dari sini kanan ke kiri, itu kiri ke kanan, Bu. Layarnya. Jadi kalau dalam bentuk kapsul, pil atau cairan yang masuk lewat oral, syaratnya pencernaan harus bagus. Kalau umur 40, 50, 60, apalagi senengnya nasi Padang pakai kikil, udah jelas nggak bagus. Gitu. Jadi kalau yang kedua lewat infus, harus pakai orang lain, mendingan lewat tempel deh. Lewat tempel. Nah, jadi ini saya bisa membaca maksudnya Bu dosen ini, Bu Yayan nih. Sekarang mulai harus bergeser dari biasa yang minumnya suplemen-suplemen yang diminum, yang beli dari tempat sana, bergeser ke tempel One More. Ya, maksudnya begitu. Lebih aman. Iya, teknologi berbicara, iya kan? Semuanya teknologi. Kita harus ikuti teknologi. Kalau orang bilang mahal, gini. Kalau saya sih jawabnya gini, kalau orang itu kan teknologinya yang mahal. Emangnya gampang masukin teknologi gelombang transdermal ke dalam PET? Koyo aja nggak pakai gitu murah. Kalau ini pakai ini kan mahal. Indonesia aja belum. Nah, udah ada di sana di Eropa, masuk ke Indonesia sudah jadi, tinggal tempel. Kalau untuk membuat ukuran nano di Indonesia udah
biasa gitu. Teknologi mah sepotong besi gini 50.000 100.000, begitu masukin teknologi namanya HP jadi 5 juta. Betul, dari 5 juta. Sama-sama Padahal besi. sama-sama besi. Bahkan plastik gitu. Jadi ya, Teknologi jual benar. teknologi. Terus ada lagi pertanyaan yang gini, kok tipis-tipis gini? Cuman kertas doang, diambil kuningnya katanya gitu. Iya, karena zat aktifnya di dalam itu ukuran nano. Ukuran nano tuh kecil sekali. Jangan semua barang yang kita hadapi itu bisa kita lihat. Contohnya, lihat lampu bohlam, nyala kan? Berarti ada aliran elektron. Kelihatan nggak elektron loncat-loncat kayak monyet? Kan enggak. Nah gitu. Tapi kalau Anda nggak percaya, bohlamnya ambil, silakan dipegang, dijamin Iya, kesetrum. Nah gitu sama juga dengan ini. Tempel aja nanti juga iya, Bu. terasa khasiatnya. Tempel Tidak aja. perlu dilihat gitu. Zat aktif segede nano kepengen kelihatan kayak monyet loncat-loncat nggak bisa. Ukuran itu mata itu memiliki kemampuan bisa melihat ukuran berapa yang bisa kita lihat. Iya. Gitu, Pak. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya, nanti kalau ada pertanyaan jawabannya loncat-loncatlah seperti monyet itu jawabannya. Lampu bisa nyala karena ada aliran elektron, elektron loncat-loncat, nggak kelihatan kayak loncat-loncat monyet. Sama ini juga, saking kecil nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Kenapa bisa sembuh? Ayo. Betul. Itu dia. Keren. Perumpamaan yang bagus sekali. Jadi mereka berimajinasi kan, oh berarti listrik itu seperti itu. Ya ini bayangin monyet seperti listrik kan bisa diterima gitu loh, Bu. Iya kan? Tadi ada lompat-lompatan yang membuat lampunya nyala. Ya bukan monyet yang lompat-lompat lagi, tapi listriknya itu. Ya. Analoginya iya nih Bu dosen mah keren emang nih perumpamaan. Yang penting gini Bu dosen. Yang penting ngomong pas lompat-lompat seperti monyet, jangan mukanya ngelihat ke seseorang, nanti dipikir kayak monyet. Ya jadi closing. Jadi seperti saya bilang tadi ya, jadi masyarakat kita itu apa-apa tuh harus ada pembanding yang bisa diterima di pikirannya, yang gampang gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat seolah-olah hal yang sulit itu menjadi gampang diterima gitu, menjadi misalnya dalam bentuk gambar. Kalau katanya Einstein, iya Bu, itu kalau kata Einstein dinamakan itu cara jenius, membuat yang rumit menjadi sederhana, ya kan? Itu cara jenius. Tapi kalau seperti itu. Oke, kembali lagi Pak Dokter. Ini waktu kita masih tinggal 5 menit ya. Mungkin bisa dipanjangin dikit nggak apa-apa lah. Pak Dokter, nah mungkin sebagai closing statement-nya ya, mungkin Pak Dokter silakan apa yang bisa disampaikan untuk teknologi transdermal dengan kandungan-kandungan tadi yang sudah disampaikan. Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan, nanti kita masuk ke Bu Yayan lagi. Silakan Pak Dokter. Pada prinsipnya kita sudah tahu ya penjelasan tentang transdermal ya, dengan bahasa yang aslinya maupun bahasa yang sudah dimudahkan oleh melalui Bu Yayan tadi ya. Artinya di kesempatan ini tentunya teman-teman sudah nggak perlu lagi untuk kok sulit ya gitu kan, jalanin di One More ini kok sulit kan, seringkali kan seperti itu ya. Kita harus, nah disinilah sebenarnya kuncinya di pengertian tentang transdermal ini. Jadi memang awalnya kalau kita menjelaskan itu, kalau kita sudah tahu apa yang kita jelaskan, kemudian itu bisa tersampaikan, pasti orang akan mengerti. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Jadi artinya yang perlu digarisbawahi pada malam hari ini, dengan teknologi transdermalnya One More ini, semuanya akhirnya bisa terselesaikan. Hal-hal yang misalkan katakanlah mengenai tentang kesehatan seseorang, ya, baik itu yang sudah sakit maupun untuk pencegahan. Ya, mungkin selama ini banyak sekali teman-teman yang kita bahas itu hanya
sakit kan gitu ya. Lalu bicaranya sakit. Padahal yang lebih banyak itu sebenarnya pencegahan ini. Jadi Betul. one more ini sebenarnya pencegahannya yang paling penting. Kalau saya selalu menekankan, ya. Jadi kita ketemu orang ya itu tadi. Kadang-kadang dia ngomongnya, saya sehat Pak, saya sering kali futsal bisa, saya pakai sepedaan bisa gitu. Padahal tiba-tiba si orang ini mengeluh nyeri, kemudian ternyata dia langsung ada masalah di jantungnya. Lah dia mau pasang ring. Nah, hal seperti ini yang teman-teman sebenarnya bisa mulai untuk beredukasi atau bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dan mengenalkan ini loh cara untuk mencegah yang paling gampang. Kalau kita berbicara minum suplemen dan lain sebagainya, kita sudah tahu tadi ada hal-hal yang menghalanginya kan gitu, cuma penyerapannya cuma sedikit. Nah, misalkan kita kepada one more, ini sangat luar biasa. Ya, nggak ada lagi halangan yang lain-lain. Seperti itu ya. Oke, makasih Pak Dokter. Oh ya, ini ada beberapa yang ngechat, Pak, waktunya ditambahin, katanya. Ini jangan-jangan kayaknya belum pada bosen nih ketemu Pak Dokter sama Bu Yayan. Coba begini deh, mau tanya dulu nih, yang setuju saya kasih tambah waktu 15 menit lagi, chat kasih ketik angka 1, coba berapa orang nih yang mengetik angka 1, silakan. Ya, nanti saya tambahin 15 menit. Nah. Oh, aduh, Bu Dewi minta 1. Imam, mau banyak juga 1 ya. Pak Ahmad Rifai 111. Amali, wah ternyata banyak nih yang minta ya. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Banyak sekali, satunya lucu banget tuh, satunya panjang banget. 1. Iya. Kalau yang di timur sudah larut itu. Kalau yang timur Pak, yang Papua kan hadir. Oh, ini Papua udah malam banget. Di Amerika kali udah pagi nih ya. Pagi. Kita mah pagi-pagi, Pak. Iya. Ini yang dari Amerika juga pada nonton kayaknya nih. Iya, pagi. Anak saya kan di Amerika. Jadi kalau sekarang jam 9, dia jam 9 pagi. Oh. Pagi hari berarti. Oh, ya di Amerika ya, Bu. Keren banget nih. Punya anak pintar kayak emaknya. Ya kan? Melanjutkan. Iya. Ambil S3. Sama bidangnya pendidikan IPA. Wow. Luar biasa. Indonesia itu akan maju kalau ada ahli-ahli merombak cara berpikir generasi berikutnya. Itu kita kan ketinggalan jauh nih sama negara lain. Kita harus mengejar ketertinggalan. Iya, Bu. Iya. Tapi memang kita suka ketinggalan. Balik lagi ke one more. Saya ada masukan buat teman-teman ya, terutama Dekamin. Oke, mangga. Dekamin itu kan 5.000 unit internasional kandungannya. Ya kan? Ya. 5.000 unit internasional. Sementara kalau dalam bentuk soft gel atau kapsul yang di luaran sana lewat oral, itu hanya 1.000 unit internasional. Oh, banyak sekali bedanya, Bu. 5.000 dengan 1.000. Dan sudah 5 kali itu daya serapnya maksimum di 30% maksimum. Bisa jadi kalau yang konsumsinya seperti saya umur kepala 6 cuma dapat 15%. Jadi kalau kali 3 kalau 13% itu harus kali 3 bahkan kali 4. Jadi 1 lembar PET Dekamin itu sama dengan 15 atau 20 kapsul, sementara di dalam botol-botol itu kan hanya ada 50, 100. Harganya sekian. Sebenarnya produk One More, terutama yang Dekamin yang sudah saya bandingkan di sisi harga, murah sekali. Efeknya luar biasa. Oh, gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya diterapkan di kasus-kasus orang dengan kasus-kasus tertentu, dengan dosis yang cukup, jenis yang cukup, keberhasilannya di atas 90%. Karena luar biasa. Nah, sekarang gini Bu Yayan. Nah, karena produk kita keren, bagus ya. Akhirnya kan pertama nih akibat karena namanya bagus kan. Akhirnya ditiru nih, banyak yang niru. Pertama yang palsu lah. Yang pertama palsu. Yang palsu ini sudah beredar banyak di marketplace ya. Yang asli juga ada, tapi saya pernah survei itu yang palsu itu 60%, yang asli 40%. Saya pakai alat elektrolisa untuk ngeceknya.
Jadi elektrolisa yang sudah saya sesuaikan untuk mengukur teknologi nanonya. Jadi bukan elektrolisa biasa ini. Iya. Ini yang sudah saya modifikasi khusus untuk ngecek teknologi nano. Ya saya pakai ini. Ternyata 60% itu palsu. Nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa bikin yang palsu. Ya ternyata nggak cuma di Turki, di Indonesia pun banyak yang palsu kalau kita beli di marketplace. Jadi kita harus hati-hati nih buat teman-teman yang ada di sini kalau pakai produk waktu pas presentasi atau jelaskan di awal itu harus ngomong dulu di awal bahwa sekarang sudah banyak yang di marketplace harganya miring, harga murah, tapi tidak jamin itu asli. Ya ini saya bawa yang asli sama palsu. Misalnya PNG, ini yang palsu, ya ini yang asli. Nih tuh sama kalau bentuknya. Tapi kalau di dalamnya, kalau saya saya buka ya dalamnya, nih yang ini palsu. Nih, ini mirip sih sepintas mirip. Coba dicium. Tapi dicium baunya kertas. Nah, itu Ya, dia beda satu. dengan ini. Terus yang Baunya kedua, beda. ditempel 15 menit anget nggak? Yang ditempel sebentar Bu, nggak angetnya kadang-kadang relatif ya. Yang asli pun kadang-kadang bisa aja angetnya lama tergantung kondisi orang diabetes, terutama jarang kerasa anget kan. Nah biasanya butuh waktu. Tapi kalau yang ini ngelihatnya kita deteksinya dari pertama bau dia kurang begitu, nggak ginseng ya. Ginseng mungkin bukan ginseng, mungkin jahe kali ya. Mungkin jahe hitam apa jahe apa nggak tahu ini. Nah kemudian saya gunakan ini, pakai ini, pakai apa air H2O murni. Iya, pernah pernah bikin di Bandung ya. Ya, nah itu baru kita bisa lihat apa ini asli sama palsu. Nanti yang perlu kita sampaikan supaya teman-teman udah tahu nih produk canggih bagus one more. Ternyata belinya di marketplace. Udah gitu nggak ngefek ya. Seandainya ada yang ngefek ya mungkin karena sakitnya ringan karena sugesti aja bukan dari aslinya teknologinya. Nah itu kan bisa terjadi. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita harus edukasi ke teman-teman. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, teknologi bagusnya One More akhirnya juga ditiru juga, bukan ditiru ya, diikutin. Ada beberapa perusahaan MLM lain yang niru-niru transderma juga ya. Nah, tapi ternyata mereka cuman belinya, yang saya dengar info dari pusat dari Turki, itu mereka nggak punya pabrik, mereka cuman beli dari lembaran-lembaran yang nggak jelas dari Cina yang harga murah banget, lalu mereka cap sendiri, kasih merek sendiri ya, tapi kualitasnya nggak jelas karena ngikuti kemajuan One More. Jadi orang tuh kan lihat, oh transdermal, ini juga transdermal, harga lebih murah, pakai punya saya aja gitu. Tapi waktu berbicara juga nih beberapa downline saya yang sempat pindah, itu balik lagi ke One More. Karena dia bilang produknya yang di sana ternyata efeknya lambat, bahkan nggak ngefek gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan juga ke rekan-rekan begitu. Gambaran tentang pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya nih. Bagaimana saya menyampaikannya gitu. Kalau saya gini caranya. Iya. Nih, ada gambarnya juga nih. Nih, nggak kebaca juga ya, karena terbalik. Baca jadi, herbal sumber pembuatan patch warmor itu satu, diekstraksi diambil zat aktifnya saja di luar tubuh, ya kan? Tidak melibatkan pencernaan, tidak melibatkan hati, tidak melibatkan saringan ginjal. Dapatlah zat aktif. Setelah itu, zat aktif itu melalui proses pengecilan. Jadi partikel-partikelnya kecil diharapkan mendapatkan ukuran sebesar nano. Gitu. Nah, kalau yang palsu kira-kira seukuran nano atau seukuran kelereng? Kalau seukuran nano, harganya nggak bisa murah karena teknologinya juga mahal. Betul. Coba bandingkan dengan bedak. Bedak yang berukuran nano itu mahal, tapi bedak yang ukurannya dipegang aja masih kerasa itu murah. Coba sumber bedak misalnya dari dari beras digerus gitu, pegang masih terasa. Begitu masuk ke mesin yang ukurannya jauh lebih kecil, harganya mahal. Satu. Terus yang kedua, pemasukan energi gelombang transdermalnya kira-kira benar nggak? Kalau benar akan masuk ke pembuluh darah.
Kalau masuk ke pembuluh darah akan sembuh. Kalau lambat nggak Mas, itu berarti gagal di proses kedua dan ketiga. Proses ke-1 ekstraksi mendapatkan zat aktif, proses kedua pengecilan partikel, proses ketiga pemasukan energi gelombang transdermal. Kalau proses kedua ketiga gagal nggak akan bisa sembuh. Sedangkan di otak saya kalau ada klien yang misalnya diabetes tipe 2 atau apa, saya di otak saya dia harus sembuh, dia harus sembuh. Jangan pakai yang palsu dong kalau mau sembuh. Jadi berbalik kepada mereka. Mau sembuh atau mau sembuh-sembuhan. Terserah. Nanti juga balik lagi. Antep kan, Pak. Yang kedua. Iya, iya. Iya, diantep kan, Pak. Nanti juga nggak akan sembuh. Balik lagi ke kita. Terus yang kedua, ada yang pengikut nih. Pengikut. Ini juga transdermal. Harganya murah. Ujung-ujungnya kelompok yang kelas-kelas murah kan berkelompok ke sana. Kita mah berkelas tuh. Kelompok yang berkelas tetap di kita. Yang berkelas itu cepat sembuhnya, cepat sehatnya. Enggak abal-abal, enggak kaleng-kaleng sehat kita. Enggak kaleng-kaleng, enggak cabe-cabean, cabe beneran. Gitu. Jadi kalau saya sih santai aja. Memang dia pindah ke sana, memang dia itu kelas di sana kok. Kelas murahan, saya emang nggak mau kelas murahan. Kalau Anda mau kelas murahan silahkan ke sana. Kalau mau Anda kelas berkelas di sini. Berkelas itu bener, sehatnya bener, sembuhnya bener. Asli. Dolarnya juga bener. Iya sih. Mereka banyak yang peniru-peniru itu kan biasa kan ada gula ada semut. Wah, di sana ternyata bisa banyak orang yang perlu produknya ya. Terus omsetnya bagus, secara bisnis menarik ya. Akhirnya mereka ya udah orang-orang ini kan cari cara biar ketularan tapi caranya ya kayak gitu. Iya. Pokoknya mah kualitas tidak akan membodohi hasil lah. Betul, kualitas ya. Kualitas produk maupun kualitas orangnya. Iya. Oke nih buat teman-teman yang ada di sini, coba ketik angka 7 yang buat yang puas dengan penjelasannya Bunda Yayan Karyani Ibu dosen, kasih 7 coba. Coba Yolanda langsung 7 nih MC kita. Bu Erna 77 cocok. Weh. Dada udah banyak yang 7 nih ya. Oke, keren ya. Nah, berarti kita waktunya tinggal 2 menit. Ya. Oke, baik. Dari sekian banyak tadi sudah ada beberapa juga testimoni yang disampaikan dari peserta, lalu juga tadi Bunda Yayan juga punya testimoni menarik. Pak Dokter punya testimoni menarik nggak ada pemakaian PNG? Boleh dong cerita, siapa tahu ada. Sebelum kita tutup. Iya, kalau saya pribadi dari ibu ya. Jadi ibu saya itu seringkali dia punya hipertensi, kemudian sama sering vertigo. Kemudian begitu saya coba pakai PNG ya waktu itu ya, pertama kali kita pakai itu, kemudian dia nanya, ini apa, koyo apa gitu. Saya bilang aja, ini prinsipnya ini sebenarnya bukan koyo, ini obat tapi mainnya ditempel aja, Bu. Ya udah wis tempelin gitu kan, kita tempelin. Nah, itu langsung yang dia rasakan di hari itu dia ngerasa enak. Kan langsung kerasa kan? Langsung terasa. Oh. Iya, langsung kerasa jadi dia sudah bener Bu enak gitu kan, saya nanya. Bener, artinya kan kadang-kadang dia mungkin mengenakkan anaknya kan gitu. Iya. Bener enak, dia langsung ngomong, iya saya ngerasa bahwa ini langsung ada perubahan. Nah, setelah itu hipertensinya tetap minum ya, tapi sudah mulai dari 10, artinya minum obatnya itu kan karena dia kontrol kan dokter. Jadi dari 10 dia sudah turun jadi 5 mili. Kemudian yang paling penting vertigonya. Nah, sekarang udah nggak sangat jarang vertigo, sangat jarang. Bukan jarang, sangat jarang. Sangat jarang. Oke, menarik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini testimoni yang keren lagi nih. Wah, ya, testimoni yang keren banget. Oke.
Oke, makasih Pak Dokter, keren banget ya Bu Yayan, Bunda, makasih juga. Hari ini kita kolaborasi yang menarik nih. Ada yang tadi bilang kolaborasinya keren ya. 2 orang ganteng, 1 nenek-nenek cantik katanya. Ya, oke. Ada yang tanya malah sama saya, itu diapain nenek-nenek kok bisa begitu? Ya nutrisinya yang bener dong, gitu sama Iya, saya itu. bilang gitu. Tempel aja sekarang mah pakai produk One More lengkap. Dah. Pokoknya saya sekarang di fase perawatan. Karena kondisi sehat, tapi tetap sekian hari sekali tetap dipakai. Sekian hari enggak, sekian hari sekali. Kok tetap dipakai? Iya, saya hidup kok. Masih hidup. Kalau enggak hidup mah nggak usah dipakai. Maintenance. Nggak usah dipakai. Perawatan, jadi fase Iya. perawatan. Kalau sudah Ya. Jadi mungkin ini bagus nih input dari Bu Yayan, mungkin bisa disambung dengan Pak Dokter. Jadi buat teman-teman yang sudah merasakan manfaat dan ngerasa sehat waktu sebelumnya mungkin sakit, sesuai dengan judulnya kan, transdermal mempercepat penyembuhan. Tapi kalau udah sembuh, tolong dipakai Betul. terus, cuman waktunya nggak tiap hari. betul, Bener ya? dipakai terus, lebih jarang, dosisnya boleh dikurangin. Ya, betul. Pak Dokter gitu Iya. ya? Betul. Jadi itu maintenance ya. Jadi bukan berarti terus kemudian kita lepas. Ya. Ya, bukan berarti kita lepas karena kan Oke. kita tiap hari juga makan. Makanya nggak mungkin yang bagus-bagus juga. Iya, nggak mungkin masuk mikronutrisi dari iya. makanan harian. Jadi Ah, makanan ah. harian itu hanya pemenuhan Iya, kebutuhan makronutrisi saja. Makronutrisi nggak cukup. Makro, gitu. iya. Jadi lewat produk One More itu betul nantinya itu akan ada di setiap rumah sebagai P3K perawatan kesehatan seluruh keluarga. Itu Persoalannya dia. adalah jaringan siapa mereka. Iya betul. Jaringan kita Iya. semua. Ya. Oke, bagus sekali hari ini. Jadi kesimpulan terakhir adalah buat teman-teman, setelah kita semua merasakan efek manfaatnya, kemudian tadi ada yang disampaikan CCDW ya, CCDW-nya yang Bunda Yayan, yaitu cukup jenisnya, cukup dosisnya, sama cukup waktunya, ya kan? Nah, itu jadi jangan cuma dikasih 1 pak berharap sembuh, lihat dulu. Bisa aja dia ambil paket bronze, ya kan? Dan itu harus betul-betul pastikan mereka menggunakan itu dengan cara yang tepat. Dan kalau udah sembuh pun kita sampaikan ada maintenance, karena kata Pak Dokter tadi kan dia masih makan masih kadang ngawur, ya kan, tidur kadang masih kurang, masih stres, berarti tetap butuh maintenance, tetap ditempel, cuman dosisnya tidak banyak, ya kan. Nah kalau ada yang gatel-gatel, tindahin aja tempatnya. Pak B12 gatel, pindahin, ya 3 jam gatel, pindahin kan nggak apa-apa. Sebelum gitu. dipindahin Intinya dibersihin seperti dulu. Oh iya, sebelum dipindahin dibersihin dulu. Ya, dipindahin dibersihin dulu. Kalau mau males ya ganti, buang, ganti yang baru. Ganti boros. Nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa lah, banyak Kesehatan. duitnya katanya Bunda. Oke, makasih sekali buat semuanya, buat pembicara-pembicara kita, narasumber kita yang keren-keren, ya, Pak Dokter dan Bunda. Dan kita akan kembalikan salah satu terima kasih juga buat operatornya, Dek Rafan. Ya, Dek Rafan ini operator yang keren, putranya Bu Dewi, ya, yang baru pulang umroh. Dan selamat juga atas yang pulang umrohnya. Ya. Dan begitu kita tutup, dari saya cukup sekian, dan kita kembali kepada MC kita yang heboh luar biasa, Yolanda. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di grup langsung begaduh gara-gara Dokter Tok malam ini ya. Karena banyak orang yang akhirnya, wow, luar biasa ya ternyata teknologi transdermal ya. Maka orang-orang yang tadinya bertanya-tanya gitu mau mempergunakan produknya akhirnya yakin buat menggunakan produknya. Dan ada juga yang awalnya
masih bingung gimana ya cara untuk mensiarkan tentang teknologi transdermal, akhirnya tercerahkan di malam ini. Terima kasih untuk ilmunya malam ini, Dokter Rudi. Bu Yayan, I love you. Pokoknya Pak Yudi, Masya Allah. Terima kasih untuk ilmunya malam ini. Buat teman-teman semuanya, pastikan untuk hadir di setiap hari Senin, karena setiap hari Senin kita akan bertemu kembali dengan Dr. Talk ya, dengan tema-tema yang lainnya. Pastikan untuk hadir dan jangan hadir sendiri ya. Undang kenalannya sebanyak-banyaknya. Oke, untuk itu saya pamit undur diri semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.